Halo semuanya, 2M di sini dan ini adalah alur cerita film Why Don't You Play in Hell. Film ini menceritakan kisah seorang pemuda bernama Hirata. Dia ini pengangguran yang hobinya bikin film gak jelas. Ada orang pacaran sama dia direkam. Bahkan ada orang tawuran pun direkam juga. Dalam menjalankan aksi rekam-merekamnya, Hirata tidak sendirian. Dia ditemani oleh dua orang teman baiknya, Miki dan Tanigawa. Suatu ketika, sewaktu lagi merekam orang pacaran, Hirata tak sengaja mendengar ada keributan yang gak jauh dari lokasinya. Ketika disamperin, ternyata ada sekelompok anak SMA yang lagi tawuran. Tentu saja Hirata tidak membuang kesempatan ini. Kemudian dia mulai merekam dua kelompok tersebut yang lagi tonjok-tonjokan. Disinilah dia bertemu dengan Sasaki, yang pada awalnya ngamuk karena tawuran itu direkam oleh Hirata. Namun Hirata kemudian menjelaskan kalau dia ini adalah sutradara film action yang lagi cari bahan untuk film terbarunya. Akhirnya Hirata dan Sasaki menjadi teman baik. Sejak saat itu, mereka sering bikin film-film action yang gak jelas. Tidak lupa, mereka juga sering berdoa dan menulis surat permohonan di sebuah kuil, supaya suatu saat nanti bisa bikin film yang terkenal. Pada suatu hari, Hirata dan kawan-kawan gak sengaja ketemu dengan seorang pria yang tubuhnya dipenuhi darah. Hirata mengeluarkan kameranya dan mulai merekam pria itu. Ternyata pria asing itu adalah anggota Yakuza kelompok Kitagawa Gumi yang terluka sangat parah bernama Ikegami. Jadi ceritanya, Ikegami ditugaskan oleh bos Kitagawa untuk menghabisi bos kelompok Yakuza sebelah yang bernama Muto. Dia dan anak buahnya menyerbu masuk ke rumah Muto. Namun pas di dalam, mereka malah ketemu istrinya, Zizue, yang terkenal sangat psikopat. Zizue lagi enak-enak masak dan tiba-tiba digangguin oleh musuh bebuyutan suaminya. Tentu saja dia ngamuk dan menghajar mereka semua. Bahkan ada anak buah Ikegami yang sempat lari. Zizue mengejar dia kemudian membunuhnya di tempat umum. Sedangkan Ikegami sendiri selamat dari kebrutalan Zizue dan masih sekarat di dalam rumah Muto. Tak lama kemudian ada seorang gadis cilik yang masuk ke rumah itu. Dia terlihat terkejut ketika melihat rumahnya dibanjiri oleh darah. Gadis cilik itu bernama Mitsuko, bintang iklan terkenal yang juga adalah anak kesayangan Muto dan Zizue. Ternyata Ikegami ini ngefans banget sama Mitsuko dan dia suka ngeliatin iklan odol Mitsuko di televisi sampai apal sama lagunya. Ikegami salah tingkah dan seneng banget bisa melihat bintang iklan favoritnya dengan mata kepalanya sendiri. Karena melihat Ikegami yang terluka parah, Mitsuko kemudian menyuruhnya untuk pergi dan menyelamatkan diri. Nah, pas melarikan diri, di jalan dia bertemu dengan Hirata dan kawan-kawan yang kemudian merekam dirinya. Walaupun terluka parah, dia masih bisa tersenyum waktu di depan kamera dan kemudian menghilang begitu saja. Sementara itu, Muto tak terima setelah tahu rumahnya diserbu sama kelompok lawan. Dia menyerang balik markas Kitagawa dan berhasil menghajar bosnya, kemudian menghabisinya di tengah tanah kosong. Meskipun kejam, Muto ini sayang anak dan istri. Zizue ternyata dijatuhin hukuman 10 tahun penjara karena membunuh 4 orang anggota Yakuza yang menyerbu rumahnya. Muto berjanji kepada istrinya kalau dia akan merawat Mitsuko dan menjadikannya bintang film terkenal di masa depan. 10 tahun berlalu. Hirata dan teman-teman sudah tumbuh dewasa. Dia berubah jadi cowok ganteng. Miki dan Tanigawa jadi tambah gendut. Dan Sasaki jadi mas-mas yang suka dandan mirip Bruce Lee. Mereka masih suka bikin film action. Dan tentu saja Sasaki lah yang menjadi bintang utama. Tapi filmnya terlihat amatir dan masih nggak ada orang yang mau nonton. Selama 10 tahun mereka menghabiskan waktunya untuk syuting film, tapi masih nggak laku juga.
Sasaki terlihat sudah muak banget melihat dirinya yang gak ada kemajuan. Hirata, Miki, dan Tanigawa terlihat santai-santai dan kebanyakan bercanda. Hal itulah yang semakin membuat Sasaki emosi, seakan-akan mereka ini gak serius dalam menjalani hidup. Akhirnya, kemarahan Sasaki meledak dan dia memutuskan untuk keluar dari kelompok Hirata. Setelah kematian bosnya 10 tahun lalu, Ikegami lah yang dipilih untuk meneruskan kelompok Kitagawa Gumi. Dan dia masih dendam dengan kelompok Muto. Mereka masih saling menyerbu dan perang satu sama lain. Sementara itu, Mitsuko juga sudah tumbuh dewasa menjadi gadis cantik. Tapi nampaknya dia juga tambah bandel dan suka ngelawan perintah ayahnya. Suatu ketika dia diikat dan dijaga dengan ketat sama anak buah Muto karena sering kabur dari rumah dan gak mau pulang. Namun di saat kelompok Kitagawa Gumi menyerbu, dia menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri. Di tengah jalan, dia bertemu dengan seorang pria culun bernama Koji. Karena dicariin sama anak buah bapaknya, Mitsuko meminta Koji untuk memeluknya buat mengelabuhi dua orang botak yang lagi nyariin dia. Koji pun gak bisa menolak ketika cewek cantik di depannya minta dipeluk dan akhirnya menuruti perintah Mitsuko begitu saja. Dalam hitungan menit, Koji jatuh cinta dengan Mitsuko dan mengikuti kemanapun dia pergi. Ternyata Mitsuko ini mirip ibunya dan punya jiwa psikopat. Dia dan Koji pergi ke rumah pacarnya, Mitsuo, yang tertangkap basah lagi selingkuh sama cewek lain. Dengan bantuan Koji, Mitsuko menghajar pacarnya itu dan memasukkan pecahan botol ke dalam mulutnya sambil nyanyi lagu iklan odol yang dibintanginya 10 tahun lalu. Mendengar nyanyian Mitsuko, Koji terkejut bukan main. Ternyata dia juga ngefans sama iklan odol Mitsuko sejak masih kecil dan dia pun akhirnya makin jatuh cinta. Sementara itu, Muto ngamuk setelah tahu Mitsuko kabur entah kemana dan menyuruh semua anak buahnya untuk mencari putri kesayangannya itu secepat mungkin. Dia kemudian menemui Shisue yang berada di penjara. Mereka berdua ngobrol ngalor ngidul dan ngomongin tentang Mitsuko yang sudah tumbuh dewasa. Nah, masalahnya Shisue ini bakal keluar dari penjara 10 hari lagi. Dan dulu Muto pernah berjanji untuk menjadikan Mitsuko bintang film terkenal. Muto ternyata lupa dengan janjinya dan dia panik banget karena cuman punya 10 hari untuk membuat sebuah film. Karena takut dihajar sama istrinya yang psikopat itu, akhirnya Muto memutuskan untuk menemui seorang sutradara yang dikenalnya. Dia meminta kepada si sutradara untuk menjadikan anaknya seorang bintang film terkenal. Masalahnya, untuk membuat film layar lebar dalam 10 hari adalah hal yang sangat mustahil. Dan tentu saja bapak sutradara nggak sanggup memenuhi permintaan Muto. Setelah kabur seharian, Mitsuko dan Koji akhirnya tertangkap juga oleh anak buah Muto. Mereka membawanya kembali ke markas dan di sana Mitsuko dihajar sama bapaknya karena kabur dari rumah. Muto terlihat stres karena cuma punya 10 hari untuk bikin film dan putri kesayangannya malah kabur sama pria culun dan lemah seperti Koji ini. Dia ngamuk, kemudian mengambil pedangnya dan berniat menghabisi Koji saat itu juga. Namun karena kasihan, Mitsuko melarang Muto untuk membunuh Koji. Dia kemudian berbohong kepada Muto kalau Koji ini adalah seorang sutradara yang bisa membuat film dalam 10 hari. Karena nggak mau mati muda, Koji juga ikutan bohong dan mengaku kalau dia ini adalah seorang sutradara. Tanpa membuang waktu, Muto mendatangkan peralatan untuk syuting film di markasnya. Polisi yang selama ini mengawasi kelompok Muto juga ikutan bingung setelah melihat sejumlah truk dan peralatan syuting yang datang ke markas Muto. Dengan seketika, sekelompok yakuza kejam itu beralih profesi menjadi kru syuting film. Mereka kemudian belajar cara memakai kamera dan segala macamnya. Melihat kesibukan para yakuza tersebut, Koji menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri dengan berlari sekencang-kencangnya. Tapi dia tertangkap lagi dan muntah di depan sebuah kuil.
Kuil yang sama di mana Hirata dulu pernah berdoa dan menulis surat permohonan. Nah, di momen inilah takdir mempertemukan Koji dengan Hirata. Setelah menemukan surat yang ditulis Hirata, Koji menemuinya dan meminta dia untuk membuatkan sebuah film. Hirata pada awalnya menolak, tapi setelah tahu kalau ini adalah film action dan dia bakal dibayar sangat mahal, tanpa pikir dua kali, dia menyetujui permintaan Koji. Hirata tak lupa mengajak kawan lamanya Sasaki yang saat itu bekerja di restoran makanan Cina. Dia meyakinkan Sasaki kalau kali ini film yang dibuatnya bakal banyak yang nonton. Akhirnya, setelah semua berkumpul, Koji baru menjelaskan kepada Hirata kalau film ini adalah film action Yakuza dan semua krunya adalah anggota Yakuza asli. Bukannya ketakutan, Hirata malah menjadi makin gila dan bersemangat. Dia bilang kalau ini adalah mimpinya sejak dulu kala. Nah, masalahnya untuk membuat film dibutuhkan naskah dan alur cerita. Untungnya karena kecerdasan Hirata, hanya dalam 10 detik dia bisa mendapatkan ide yang sangat luar biasa. Dia paham kalau kelompok Muto bermusuhan dengan kelompok Ikegami. Jadi Hirata berencana akan melibatkan dua kelompok Yakuza itu di dalam filmnya, supaya adegan berantemnya terlihat nyata dan natural. Akhirnya Hirata pun menghubungi Ikegami dan menceritakan idenya untuk membuat film bersamanya. Ikegami awalnya menolak, dia berpikir ngapain bikin film sama kelompok musuhnya. Tapi setelah Mitsuko menemuinya secara langsung, dia jadi salah tingkah dan tanpa pikir dua kali setuju dengan ide gila Hirata. Ternyata selama ini Ikegami masih belum bisa move on setelah ketemu dengan Mitsuko 10 tahun lalu. Dia makin jatuh cinta setelah melihat Mitsuko tumbuh dewasa menjadi cewek cantik. Siang malam dia mikirin Mitsuko dan bahkan memasang foto raksasa di markasnya. Akhirnya Ikegami setuju bergabung di film action Hirata, tapi dengan syarat adegan berantemnya cuman boleh pakai pedang dan dilarang pakai senjata api. Hirata kemudian melatih sekelompok Yakuza itu dengan baik dan benar, mulai dari koreografi sampai cara mengoperasikan kamera dan sound recording. Setelah berhari-hari berlatih, akhirnya proses syuting pun berjalan. Dua kelompok Yakuza yang saling bermusuhan itu berkumpul menjadi satu. Mereka semua terlihat nervous karena ini pertama kalinya mereka berakting di dalam sebuah film. Kameramen dan kru yang lainnya juga sudah siap. Setelah aba-aba dari Hirata, akhirnya mereka semua beraksi di depan kamera. Yoi, start! Mereka saling menyerang satu sama lain, tapi tiba-tiba listriknya sempat mati. Hal itu tidak menyurutkan semangat mereka semua dan proses syuting pun dilanjutkan kembali. Mereka saling bacok kiri dan kanan. Sasaki terlihat bersemangat menghajar para Yakuza di depannya. Dia berakting seperti Bruce Lee dan menunjukkan skill bela dirinya. Nah, disinilah masalah mulai muncul. Ada seorang anggota Yakuza yang nggak sengaja menembakkan pistolnya. Dua kelompok Yakuza itu jadi salah paham dan makin emosi. Jadi mereka ikut-ikutan saling tembak satu sama lain pakai pistol beneran. Biar makin meriah, Miki dan Tanigawa juga ikut-ikutan menembakkan senapan mereka sambil merekam dengan kamera. Masalah semakin besar setelah polisi datang dan ikutan menyerbu tempat syuting itu. Namun Hirata masih sempat-sempatnya menyelamatkan gulungan film dan melarikan diri dari TKP. Di akhir cerita, Hirata berhasil menyelesaikan filmnya dan film tersebut mendapat apresiasi yang baik dari masyarakat luas.
Muto berhasil menjadikan putrinya seorang bintang film terkenal dan dia pun nggak jadi dihajar sama istrinya. Mimpi Hirata dan kawan-kawannya berhasil menjadi kenyataan. Itu semua berkat kerja keras kedua belah kelompok Yakuza yang ikut serta di dalam pembuatan film tersebut. Sekian video 2M kali ini dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan like videonya biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.